Pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih mengikuti Khazanah Timur Tengah. Kita lanjutkan kembali dialog bersama Bapak Nurul Huda. Nah, baik Pak, kalau kita lihat nih kan ada juga laporan pengembangan ekosistem keuangan syariah dunia berdasarkan data dari Global Islamic Finance Report atau GIFR. Tercatat bahwa tadi Bapak juga sudah menyebutkan sebenarnya Indonesia berada di posisi pertama dengan 81,93 poin. Lalu diikuti oleh Malaysia dengan 81,05 poin, peringkat ketiga oleh Iran dengan 79,03 poin, dan peringkat keempat Arab Saudi dengan 60,65 poin. Lalu peringkat kelima ini yang menarik Pak, Sudan dengan 55,71 poin. Padahal Sudan ini kan barusan terpecah menjadi dua negara ya Pak ya. Nah, dari beberapa data ini yang menarik adalah Indonesia akhirnya berhasil menggusur Malaysia nih Pak di posisi pertama nih Pak. Posisi Malaysia dalam hal menurut GIFR nih Pak sekali lagi pengembangan ekosistem keuangan syariah. Bahkan Arab Saudi di peringkat keempat ini Pak, kalah oleh Iran. Itulah gimana ini Bapak? Yang tadi saya katakan keoptimisan kita, karena kita melihat pemerintah sudah memberikan suatu arah. Ya, ketika pemerintah membentuk yang namanya lembaga yang kita sebut tadi dengan Komite Nasional Keuangan Syariah, berarti ada mulai pemerintah untuk mau membantu mengembangkan industri keuangan syariah. Karena sebuah ekosistem berarti keterkaitan antara apa saja, ada industri sendiri, yang kedua masyarakat sebagai pengguna, pemerintah tadi sebagai regulator. Nah, ketika ketiga komponen tadi bersinergi, kita akan berhasil, dan dibuktikan tahun 2019 kita berhasil menggeser Malaysia. Makanya saya katakan tahun 2019 tahun kebangkitan ekonomi syariah di Indonesia. Ya, kita berhasil membangun sebuah ekosistem. Mudah-mudahan di tahun 2020 kita bisa lebih baik lagi dibandingkan tahun 2019 ini. Nah, ini satu catatan yang sangat penting. Berarti apa? Nggak bisa industri berjalan sendiri, nggak bisa masyarakat jalan sendiri. Berarti pemerintah pun harus ikut berjalan mengembangkan industri keuangan syariah ini. Begitu kira-kira Mas. Jadi poin pentingnya ya kenapa Indonesia bisa masuk ke dalam ranking yang pertama. Jadi memang ekosistem ini melibatkan berbagai sektor dalam pengembangan ekonomi syariah itu sendiri ya Pak ya. Betul. Seperti tadi Bapak sudah sebutkan asuransi, pariwisata, kemudian juga selain perbankan. Betul. Dan yang paling akhir ada juga lembaga keuangan mikro syariah. Betul. Seperti Baitul Mawad Tamwil. Betul. Bagaimana Pak? Iya, jadi makanya ini bisa sinkron jalannya. Ya, kita ambil ilustrasi sederhana. Oh, kita mau naik haji, berarti kita harus menggunakan bank syariah. Oh, kita butuh asuransinya, maka asuransinya juga asuransi syariah. Oh, kita butuh makannya, maka kita kenal dengan halal foodnya. Berarti semuanya harus serba syariah tadi. Ya, artinya apa? Semua link yang ada itu bisa mengerucut satu. Makanya sekarang saatnya masyarakat yang tentunya muslim, saatnya kita menggunakanlah industri keuangan syariah. Sekali lagi, ketika bicara industri keuangan syariah, tidak hanya perbankan syariah. Yang tadi Mas Ibrahim sampaikan sendiri, pasar modal syariah, asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, sudah ada. Hotel syariah, travel syariah. Nah, ini adalah instrumen-instrumen yang disebut dengan satu ekosistem tadi. Nah, makanya ekosistem harus terus kita bangun dan harus kita kembangkan. Jadi kira-kira tantangan kedepannya ini apa nih Pak untuk ekonomi syariah itu sendiri bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia? Tantangan kedepannya tentu negara-negara lain sudah mulai melirik yang namanya industri keuangan syariah ataupun industri ekonomi syariah tadi. Nah, ketika negara lain melirik berarti akan muncul sebuah persaingan. Berarti apa? Nilai kompetensi kita atau nilai daya saing kita harus bisa kita tingkatkan sehingga kita akan mampu bersaing dengan negara-negara lain dalam hal industri keuangan syariahnya. Satu hal. Yang kedua, teruslah ya, kalau dalam bahasa agama kita sebut dengan ibda bin nafsik. Artinya kita harus mulai dari diri kita sendiri untuk mau menggunakan industri keuangan syariah. Negara-negara
lain yang non-muslim mengembangkan industri syariah. Kenapa kita yang mayoritas negara muslim tidak mampu untuk mengembangkan ekosistem yang namanya ekonomi dan keuangan syariah itu? Mungkin pasar di Indonesia sendiri masih 5% dari sekitar 5% sampai 6% ya Pak dari total keuangan di Indonesia ini Pak. Iya. Kalau dilihat dari share memang kita masih sangat kecil. Perbankan syariah kita di data 2019 5,96%. Lembaga IKNB kita masih di bawah itu, yaitu 4% lebih. Sedangkan pasar modal kita sudah 16%. Masih sangat kecil. Kenapa? Itu juga didukung oleh masih rendahnya literasi keuangan syariah. Literasi ini masih sangat rendah sekali. Sehingga apa? Maka perlu dakwah ekonomi keuangan syariah lebih dalam lagi. Ulama-ulama saat ini harus berani untuk bicara tidak hanya konteks yang namanya ibadah, tapi ulama pun harus berani bicara dalam konteks muamalah. Ulama harus belajar tentang perbankan, ulama harus belajar tentang asuransi, ulama harus belajar tentang pasar modal. Itu sesuatu hal yang tidak bisa kita nafikan lagi agar ekosistem tadi bisa berjalan. Artinya aktivitas atau ruang lingkup yang bisa dikembangkan di Indonesia ini masih sangat besar ya Pak ya. Karena dari 100% tuh artinya masih ada 95% lagi yang bisa ditarik gitu ke dalam ekosistem ekonomi syariah. Walaupun kita sadari ini perlu effort yang sangat besar. Kenapa effort yang sangat besar? Tentu logikanya nggak bisa kita terima. 5,96% perbankan syariah marketsnya, padahal kita mayoritas Muslim. Berarti itu sebuah tanda tanya. Berarti ada sesuatu yang tadi saya katakan. Belum semua masyarakat mendapatkan informasi terkait dengan industri keuangan syariah ini. Maka butuh dukungan semua stakeholder yang ada di dalam ekonomi ataupun keuangan syariah ini agar share keuangan syariah itu bisa lebih ditingkatkan. Dan jangan lupa yang tadi saya sampaikan, peran daripada pemerintah. Ini sangat dominan untuk bisa mengangkat share keuangan syariah di Indonesia. Baik pemirsa, tadi kita sudah dengarkan penjelasan dari Pak Nurul Huda tentang mengapa faktor-faktor yang menyebabkan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia akhirnya berhasil menduduki peringkat pertama di tahun 2019 ini, bahkan menggusur Malaysia yang selama beberapa tahun terakhir selalu berada di peringkat pertama. Kemudian juga pentingnya sinergitas antara masyarakat, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan ekonomi syariah. Dan tentu juga tantangan ke depan market share yang masih 5,90 sekian persen tadi seperti disebutkan Pak Huda. Penjelasan yang sangat mendalam dari Bapak Nurul Huda. Terima kasih telah menyimak acara ini hingga selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.